Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marta dari Pembriani dengan NIM 23101137. Saya dari PKK 4 semester 4. Hari ini saya akan membagikan sedikit resume tentang mata kuliah sejarah Gereja Indonesia dengan materi Gereja Katolik di era Reformasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, Gereja Katolik di Indonesia pada masa Reformasi Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950 menghadapi tantangan yang besar, namun juga mendapatkan peran penting dalam pembentukan gereja yang lebih nasionalistis dan kontekstual. Masa ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan Gereja Katolik Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama ada kondisi Katolik pada masa Reformasi pada tahun 1945 sampai 1950. Situasi politik dan sosial yang tidak stabil. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memasuki masa perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Banyak wilayah berada dalam konflik bersenjata. Konflik ini berdampak besar bagi pelayanan gereja, komunitas, dan mobilitas para pastoral sehingga mengirimkan bantuan misi yang sangat terganggu. Untuk pembahasan yang kedua ada krisis kepemimpinan dan keamanan. Banyak misionaris asing yang ditahan, diusir, atau bahkan tidak bisa menjalankan tugas mereka karena dianggap sebagai bagian dari pihak penjajahan, yaitu ada bangsa Belanda dan bangsa Portugis. Dalam situasi ini, tokoh-tokoh Katolik pribumi mulai mengalihkan peran penting dalam pelayanan umat. Untuk pembahasan yang ketiga ada munculnya kepemimpinan Gereja Katolik Pribumi. MGR Albertus Segija Pramata, SJ, ditunjukkan menjadi Vikariat Apostolik Semarang pada tahun 1940 dan dengan menjadi uskup pertama di muka bumi. Ia bersikap nasionalisme dan mendukung bahwa umat Katolik mendukung semua yang berbau rohani. Perjuangan kemerdekaan yang menjembatani antara gereja dan negara. Ia juga aktif dalam menegaskan bahwa umat Katolik adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu keterlibatan tokoh Katolik dalam perjalanan bangsa. Tokoh awal seperti Kasimo Ignatius Joseph Mangguwijaya aktif dalam politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Organisasi-organisasi Katolik seperti Pemuda Katolik mulai terbentuk dan mendukung perjuangan kemerdekaan. Untuk pembahasan selanjutnya ada gereja yang memusatkan diri dalam semangat nasionalisme. Bangsa Indonesia mulai digunakan dalam pengajaran agama dan liturgi, meskipun belum sepenuhnya seperti pasca Konsili Vatikan II. Sekolah-sekolah Katolik mulai menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Gereja mulai mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri dan lebih mengembangkan kader lokal. Nah, peran Gereja Katolik dari pewartaan mitra bangsa. Gereja Katolik itu menempatkan diri sebagai mitra bangsa dan membangun Indonesia merdeka, bukan institusi asing. Perjuangan umat Katolik saat mencerminkan identitas ganda setiap pada ajaran iman dan serta pada tanah air. Masa reformasi kemerdekaan adalah momen pembentukan jati diri Gereja Katolik Indonesia. Dari yang asing, gereja mulai bertumbuh menjadi gereja yang aktif dalam perjuangan bangsa, tanah air oleh putra dan putri bangsa Indonesia. Saya rasa materi pada hari ini cukup sampai di sini. Saya Marta Febriani undur diri, sampai jumpa.